Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK jalani tes DNA di Bareskrim Mabes Polri. Ditemani kuasa hukumnya, Ridwan Kamil datang ke gedung Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan tes DNA. RK melakukan tes DNA untuk membuktikan soal tudingan perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Kuasa hukumnya menyebut RK siap menghormati setiap proses hukum yang ada. Sementara itu, Lisa Mariana juga menjalani tes DNA di gedung Bareskrim Polri. Lisa hadir didampingi kuasa hukumnya di Bareskrim Polri sekitar pukul 11 siang. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk pembuktian anak biologis dari Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil. Selamat pagi rekan-rekan. Ya. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan Hadisti Arifa di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Selamat siang Hadisti, apakah pemeriksaan DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah selesai? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Hingga saat ini pemeriksaan atau tes DNA dari Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana beserta sang anak masih berlangsung. Kurang lebih proses berlangsungnya pengecekan atau tes DNA ini sudah hampir mencapai 2 jam. Kalau tadi Ridwan Kamil sendiri ini memang sudah tiba lebih awal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul oleh Lisa Mariana yang tiba sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Keduanya tadi didampingi oleh kuasa hukumnya, namun dari Ridwan Kamil tadi tidak memberikan pernyataan apapun kepada media. Sementara kalau dari Lisa Mariana tadi sempat memberikan sedikit pernyataan bahwa dirinya dan juga sang anak hari ini siap untuk melakukan tes DNA dan berharap agar prosesnya ini transparan dan juga tidak terjadi rekayasa. Memang tes DNA yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana beserta anaknya ini merupakan babak baru dari perseteruan keduanya terkait untuk pembuktian isu atau dugaan perselingkuhan yang terjadi antara Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana, sekaligus juga pembuktian ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana yang selama ini diklaim adalah Ridwan Kamil. Dan selama ini juga Ridwan Kamil selalu membantah atau menepis tudingan tersebut dan juga melaporkan Lisa Mariana atas pencemaran nama baik. Namun sebaliknya Lisa Mariana masih tetap bersekukuh dengan pernyataannya yang menuding bahwa Ridwan Kamil merupakan ayah dari anaknya. Kemudian juga tes DNA ini memang merupakan buntut dari laporan Ridwan Kamil untuk membuktikan kebenarannya. Apakah kebenaran ini adalah berada di pihak Ridwan Kamil atau justru Lisa Mariana, karena keduanya ini sama-sama melaporkan satu sama lain. Nah, kemudian juga terkait tes DNA ini akan dipantau oleh kedua belah pihak, baik pihak pelapor ataupun juga pihak terlapor. Lalu juga diawasi atau di bawah pengawasan lembaga resmi yang mana ini adalah Bareskrim Polri, lalu juga diawasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menjamin adanya objektivitas, kemudian juga transparansi hasil dan juga perlindungan anak. Nah, kalau untuk proses tes DNA ini memang sampel yang akan diambil adalah air liur, darah, dan juga rambut. Namun dalam kondisi ini kami belum mengetahui jenis sampel apa yang akan diambil dari ketiganya. Namun yang pasti adalah dalam prosedurnya ini akan sesuai standar dan juga medis steril. Dan kemudian nantinya hasil DNA dari Ridwan Kamil ini akan dibandingkan dengan sang anak. Jika profil genetik ini menyatakan 99% cocok antara Ridwan Kamil dan juga anak, artinya Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anak. Namun jika tidak, artinya Ridwan Kamil selama ini dianggap benar terkait sanggahannya dalam tudingan Lisa Mariana ini. Kemudian juga tentunya apapun hasil tes DNA hari ini akan menjadi bukti untuk RK, sekaligus juga menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian tentunya, dan juga nantinya akan dibawa ke persidangan. Sehingga jika nanti dinyatakan Ridwan Kamil ini benar, artinya jika tes DNA ini tidak sesuai antara Ridwan Kamil dan juga anak, artinya Ridwan Kamil benar dan ia bisa membersihkan nama baik atau citra dirinya dan kembali dalam panggung politik nasional. Namun jika tidak, tentunya Ridwan Kamil akan semakin tersedot, dan kami akan masih tetap menunggu bagaimana hasilnya dan juga pernyataan nantinya dari kedua belah pihak, baik Ridwan Kamil ataupun juga dari Lisa Mariana. Reza. Baik, terima kasih Hadisti Arifa. Kami terus tunggu update dari Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah berencana melarang permainan Roblox. Permainan ini dinilai berbahaya bagi anak-anak, tak hanya membuat kecanduan, tetapi juga rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Di balik keseruannya, game Roblox menjadi sorotan Mendikdasmen. Sejumlah bahaya tersembunyi ditemukan di dalamnya. Mulai dari konten kekerasan, kecanduan digital, interaksi dengan orang asing, hingga cyberbullying. Game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Saat ini, sejumlah negara sudah membatasi permainan Roblox. Turki telah melarang permainan Roblox sejak 2024 lalu setelah ditemukan banyaknya laporan konten seksual yang dinilai mengeksploitasi anak. Tidak hanya Turki, China dan Oman juga memblokir Roblox. Selain alasan keamanan bagi anak-anak, China menemukan permainan Roblox juga menjadi sarana spionase negara asing. Uni Emirat Arab dan Guatemala juga membatasi permainan Roblox. Game ini masih bisa dimainkan di kedua negara, namun penggunaannya dibatasi. Sementara di Korea Utara, game Roblox dilarang sepenuhnya untuk dimainkan. Roblox adalah platform permainan online yang dirilis pada 2006. Saat ini, pengguna aktif Roblox mencapai 85,3 juta yang berasal dari berbagai negara dengan rentang usia yang beraneka ragam. Sebenarnya, Roblox sudah mengambil beberapa langkah pengamanan dengan membatasi obrolan suara yang hanya bisa digunakan oleh pemain berusia 13 tahun ke atas. Namun, tindak kriminal di dalamnya masih cukup sering ditemukan. Bahwa ini rawan sekali terhadap upaya-upaya penghancuran mental dari anak-anak. Jadi ada unsur kekerasan, unsur pornografi, kemudian dengan adanya kemungkinan atau kemudahan saling berkomunikasi secara individual masing-masing, maka juga bahkan ada mengatakan ini neraka pedofil yang penuh dengan hal-hal yang negatif ya, yang membuat para predator dan sebagainya bisa dengan mudah bisa mengakses ratusan anak-anak sebagai korbannya. Jadi hal inilah yang membuat pemerintah berencana melarang permainan game Roblox karena dinilai berbahaya bagi anak-anak dan rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana pelarangan permainan Roblox oleh pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat, dan berikut tanggapan sejumlah warga. Oke, sebenarnya saya nggak punya state kayak setuju atau enggaknya, tapi tergantung juga sama kondisi anak-anak masing-masing gitu. Kalau dari Roblox sendiri kan memang di usia minimal penggunaan Roblox sendiri itu kan 12 tahun ya. Jadi mungkin dari situ juga Roblox udah mengira-ngira nih kira-kira gamenya itu patasnya di umur berapa gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kan banyak fenomena anak-anak kan yang di bawah 12 tahun kan. Jadi kalau misalkan di bawah 12 tahun mungkin harus dengan pengawasan orang tua yang ketat gitu. Jadi gak bisa iya dan enggaknya sih, tergantung ada peraturannya mau di umur berapa, terus juga dan situasinya seperti apa kayak gitu. Kalau untuk setuju atau enggaknya, saya tuh lebih ke situasional, karena di sini dilihat juga sih sebenarnya ada sisi positif dan negatif dari permainan Roblox sendiri. Dimana kan sebenarnya ada sisi positif di mana game Roblox ini banyak yang edukatif juga nih, yang misalnya mengasah kreativitas anak-anak. Tapi mungkin memang ada sisi yang negatif di mana mungkin usia Roblox mungkin minimal 12 tahun ya, tapi kadang yang main kan juga ada orang-orang dewasa yang sudah main gitu kan. Jadi yang mungkin bisa aja ada konten-konten yang mungkin nggak sesuai dengan umur anak-anak yang masih sekolah. It depends sih, tergantung dari tujuannya seperti apa. Kalau menurut saya larangan
nggak setujunya karena itu kan bisa menyebabkan terkait kecenderungan kecanduan juga. Terus juga di dalam permainan Roblox kan tergantung banyak kekerasan atau mungkin hal-hal yang di luar layaknya. Ini kan yang dimainkan anak kecil ya, masih pelajar, belum tentu mereka cukup dalam batas umurnya. Terus juga nggak setuju kenapa, karena anak-anak kan butuh main. Larangan itu bukan berarti menjadi solusi gitu loh. Mungkin lebih baik dalam pengawasan orang tua, atau mungkin di set gitu sama orang tua tuh batas waktu untuk bermainnya berapa lama. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Para pelaku usaha harus bayar royalti jika mereka memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Sementara itu melalui Instagram pribadinya, Ahmad Dhani menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal itu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Sebelumnya, gitaris grup band Padi Reborn Piu juga sudah buka suara. Piu meminta agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihak Istana Kepresidenan tengah mencari solusi terbaik terkait polemik ini. Ya, kita sedang mencari jalan keluar ya sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya tidak masalah kan gitu. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan.